Oke, kembali lagi sama aku Agus Handiono. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar chord Palang lagi. Bedanya dari yang kemarin sama yang sekarang yaitu chord Palang yang ini itu kita main bagian di bawahnya. Kemarin kan kita mainnya di atas ya. Jadi seperti ini. Ini chord F namanya ya. Nah, ini kita main bagian yang atas. Jadi bagian yang bassnya ini. Nah, sekarang kita main yang bawah. Jadi misalkan seperti ini. Ini namanya kunci B, B biasa. Atau seperti ini. Nah, kemarin kan kita main yang atas tuh, yang seperti yang ini, yang kayak gini. Nah, sekarang kita beralih ke chord Palang bawah. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, yang seperti biasa kita pakai urutan aja, pakai urutan abjad. Jadi kita pakai urutan sesuai fret di sini. Dari fret sini sampai ke sini ya, seterusnya. Jadi kita mulai dari chord A dulu. A ya. Jadi di sini A. Nah, A-nya kan harusnya kan di sini. Kita pakai ini ya. Jadi nggak bisa, jadi harus kayak gini. Ini A, sesuai abjad dulu. Ini A. Oke, kayak gitu. Itu chord A. Nah, habis A yang kemarin itu di video ya, kalian bisa lihat kalau pengen lihat gambarnya itu sesuai seperti chord yang yang sesuai video yang kemarin. Jadi ini chord A. Nah, habis chord A kita kemana? Kita ke B ya. Ya, aku saranin kalian harus bisa seperti ini ya. Habis A kita ke B, habis B kita ke C. Karena B gak ada crash ya, sesuai yang dari video kemarin B gak ada crash, jadi kita langsung fretnya maju satu aja atau maju setengah namanya. Maju setengah. Jadi kalau teorinya gini, kalau satu itu mainnya di lewat fret 2 fret atau melewati 2 fret. Kalau setengah cuma 1 fret. Tuh, ya. Jadi di fret 3. Jadi bentuknya kayak chord A, cuma tinggal digeser aja. Habis itu ditambahin kapo kalian sendiri, tangan kalian sendiri seperti ini. Lalu kalian genjreng. Genjrengnya mulai dari senar 5. Nah, ini namanya kunci C, namanya kunci C atau chord C. Oke, kalian pelan-pelan aja belajarnya ya. Nanti kalian gimana pakainya senyaman mungkin. Kalian mau pakai gini atau gini, terserah. Dan habis C kita kemana? Kita ke D. Jadi untuk naiknya itu 1, bukan setengah. Jadi seperti ini. Sama juga tinggal geser 1, bukan setengah. Kalau setengah itu 1 fret, kalau 1 berarti 2 fret. Jadi seperti ini. Itu namanya chord D di fret 5. Dan E di fret 7. Oke, di fret 7. Tapi aku saranin kalian jikalau pakai chord gantung itu di sini itu pakainya sampai D aja ya. D aja. Nah, kalau E berarti kalian harus di sini. Ini E. Kalau F, nah F di sini dan seterusnya. G, A. Nah, kalau atasnya itu kalian pakainya di chord sampai A aja ya. Jangan B. Kalau B pakai sini. B pakai sini, C dan D. Kalau sampai sini pakai sampai D, kalau bawah ya. Kalau chord Palang bawah itu pakai D sampai D. Kalau atas itu mainnya sampai A aja. Jadi misalkan kayak gini. Jadi A, B, terus C, terus D. Gitu. Jadi misalkan kalau D ini ya sampai di sini D, D itu E. Jadi misalkan seperti ini. Habis itu F, G, A.
Oke, selamat mencoba. Kalian ulang-ulang terus saja. Jadi rumusnya itu seperti ini. Kalau kalian mulai dari not A dulu, misalkan dari chord A. Jadi misalkan seperti ini. Jadi A. Ini A kan? A. Terus B di fret 2, C di fret 3, D di fret 5, E-nya pakai dasar. Sebenarnya ini bukan dasar ya. Sebenarnya ini kunci palang juga. Ya. Kunci palang juga. Nah, ini kan E namanya. Lalu F. F-nya di fret 1. G-nya di fret 3. Perlu kalian ingat-ingat, jadi chord kalau palang atas itu F. Nah, oke, kita ketinggalan satu chord lagi namanya itu BB. Jadi B-bass namanya ya. B-bass itu kenapa dinamai bass? Karena dia turun setengah. Jadi ini misalkan kan B. Misalkan kan B. Ini B. Nah, kalau turun setengah itu jadi B-bass. Itu biasanya di chord-chord hijau itu ditulisnya BB namanya, BB. Aku kategorikan rumusnya seperti ini. Jadi misalkan ini F, chord palang F. Ya, kalau bawahnya berarti BB. Itu fret 1 sama. Jadi atasnya F, bawahnya BB. Kalau ini kalian pakai fret 3 atau fret 2 dulu deh. Fret 2. Kita pakai F crash. Nah, kalau ini F crash berarti bawahnya itu B. Nah, kalau G berarti bawahnya itu C. Nah, kalau misalkan tarik di sini ini A, bawahnya itu D. Oke, seperti itu. Jadi gitar itu kalau cuma pakai chord dasar doang, aku itu kayak kurang lengkap aja gitu, kurang lengkap. Makanya kita wajib bisa chord palang atau chord gantung namanya. Seperti itu. Kalau misalkan ini F, ini B, BB. Kalau ini F crash, ini B. Kalau ini G, ini C. Jadi kalian urutin aja, misalkan kayak gini, ini F ya. Gampangnya tuh seperti ini. Ini F ya. Naik satu lagi jadi G. Naik satu lagi jadi A. Naik satu lagi jadi B. B-nya di sini juga ada ya, tapi pakai atas. Naik satu lagi jadi B, tapi sesuai kebutuhan dari lagu masing-masing. Nah, kalau di sini BB itu kan turun setengah ya, BB ya. Jadi kalau naik setengah berarti B. Kalau naik setengah itu langsung C karena dia tidak ada crash ya. Kalau naik satu lagi itu D. Kalian urutin aja, misalkan ini B ya, ini B, ini C, ini D, ini E. Sebenarnya gampang ya, cuma kalian tinggal ngurutin aja dari abjad A sampai G. Makanya aku di video awal aku ngomong chordnya itu aku sesuaiin abjad aja supaya kalian tidak bingung ya, karena di sini ngapalin ya, ngapalin. Jadi dari F sampai G sampai A, F sampai F, G, A.